seleksi calon anggota Pansel Kompolnas yang akan dibuka besok pagi, nanti akan disampaikan secara rinci. Oleh karenanya, hari ini kami melakukan satu press release untuk bukti keterbukaan kami untuk melakukan proses seleksi panitia seleksi Kompolnas dengan transparan ya, transparan, akuntabilitas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menyampaikan pertama tentang apa yang kami rapatkan hari ini akan disampaikan oleh Ketua Pansel Kompolnas, Profesor Sulistyo, Prof. Kiki. Silakan, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang minta didampingi oleh senior-senior yang lain. Ini Bapak ini bukan kakek-kakek ini, Irjen Karol Tewu, ya. Nggak perlu saya perkenalkan, gitu. Terus ini yang belum kakek-kakek, ini Irwasum Polri, Dr. Ahmad Doviri, ya, Irwasum Polri. Lalu ini ada perusuh dari Komnas HAM, satu lagi sebelahnya itu mantan perusuh, ketua Kompolnas, mantan ketua Kompolnas itu artinya rongsokan, Komnas HAM, Kompolnas, Irjen Pol Dr. Suprapto. Lalu saya kira nggak perlu perkenalkan sebelahnya di wartawan senior, Alvito Deanova. Nah, jadi kami memulai dengan menyusun tahapannya karena kita dibatasi oleh waktu. Kompolnas yang sekarang itu selesai bertugas 11 Agustus tahun ini. Artinya harus selesai sebelum 11 Agustus. Yang kedua, kami ingin menjaring partisipasi publik yang seluas-luasnya. Kita rinci aturan-aturan main yang ada dari undang-undangnya sampai peraturan yang pernah diberlakukan dalam proses pemilihan, dalam proses seleksi. Nah, saya akan sampaikan tahapannya aja dari mulai besok 27 Juni itu sudah mulai pendaftaran online. Silahkan buka, siapa saja yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan di dalam aturan yang kami sosialisasikan ke ruang publik, silakan mendaftar, ya. Lalu setelah itu ada tahap seleksi berkas administrasi. Jadi apakah ijazahnya tidak palsu atau KTP-nya benar dan seterusnya. Lalu setelah itu ada tahap pelaksanaan tes tertulis, ada tes tertulis dan pembuatan makalah. Lalu ada tahap tes kesehatan kejiwaan. Ini bukan ini psikotes ya, standar saja. Lalu tes jasmani, kesehatan jasmani. Kemudian ada tahap tes assessment test dan potensi akademik. Berikutnya ada tes wawancara. Lalu ada pengumuman hasil akhir, lalu penyerahan 12 nama calon anggota Kompolnas. Calon ini nanti Presiden akan menetapkan 6 orang yang setelah kita menyerahkan 12 nama itu. Jadi prosesnya cukup panjang, tapi kami perpendek, harus kerja keras, dan kerja keras itu akan fruitful, akan berbuah jika sebanyak mungkin warga masyarakat yang berminat untuk memperbaiki kepolisian Indonesia, berminat untuk memperbaiki masa depan Republik ini, berbondong-bondonglah mendaftar. Kami sangat menyarankan jangan hanya protes-protes
di sosmed, celometan, ini ada peluang untuk membantu memperbaiki bangsa ini melalui keanggotaan di Kompolnas. Saya kira sementara saya cukup di sini, nanti kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan, lalu silakan Ibu Yenti Garnasih, mungkin wajahnya sangat familiar, ahli hukum korupsi gitu ya. Jadi Ibu yang ahli korupsi ini, anti korupsi maksudnya, ahli korupsi ini di pansel panitia seleksi ini bertindak selaku sekretaris. Saya tidak tahu tiba-tiba dipilih jadi ketua pansel, tapi saya memberanikan diri karena ada Pak Bekto, ini Jenderal Bintang 2, Bintang 3 masih aktif. Pak Doviri, ini Jenderal Bintang 3 nggak jadi. Bintang 2, jadi silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Ibu Yenti mau menambahkan, silakan Bu. Terima kasih. Setelah yang disampaikan tahapan tadi oleh Ketua Pansel, maka kami tambahkan bahwa selama tahapan seleksi berlangsung, maka publik dapat memberikan masukan dalam bentuk surat ataupun email yang dikirimkan kepada panitia seleksi. Panitia seleksi akan menerima dan mempertimbangkannya setiap tanggapan yang masuk. Selain nanti kami akan ada tahapan inline paralel juga kita minta tracking kepada lembaga-lembaga yang bisa meneliti para calon, misalnya nanti kita ke KPK, ke Kejaksaan, ke Kepolisian juga, kemudian ke BNPT, kemudian ke PPATK itu dan lain-lain, itu akan kita lakukan tracking seperti biasa, selain memang masukan melalui online. Kemudian sedikit saya sampaikan berkaitan dengan persyaratan. Persyaratan ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 28 Perpres nomor 17 tahun 2011 tentang Kompolnas. Jadi persyaratan ini bukan yang dibikin oleh Pansel, tetapi adalah ketentuan berdasarkan pasal 28, yaitu satu seperti biasanya, satu warga negara Indonesia, nanti ditunjukkan dengan KTP, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, umur paling rendah 40 dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar, memiliki integritas kepribadian tidak tercela, memahami tugas fungsi dan peranan kepolisian dan mempunyai visi tentang reformasi kepolisian, 6 sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana, melaporkan harta kekayaan atau LHKPN bagi pejabat negara dan membuat surat pernyataan bersedia melaporkan LHKPN apabila terpilih menjadi anggota Kompolnas, tidak menjadi anggota partai politik dan afiliasinya, berijazah minimal sarjana hukum S1 atau yang setara dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang program studinya terakreditasi, atau lulusan perguruan tinggi negeri dari luar negeri yang ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari panitia ijazah luar negeri di Kementerian Mendikbudristek. 11, memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, dan perbankan, bersedia tidak menjalankan profesinya sebagai advokat selama menjadi anggota Kompolnas. Ini bagi advokat. Khusus bagi calon anggota Kompolnas yang berasal dari unsur pakar kepolisian, harus memenuhi persyaratan sarjana yang berpengalaman kerja paling kurang 15 tahun pada lembaga kepolisian, penegakan hukum, atau akademisi di bidang ilmu kepolisian atau hukum. Dan yang terakhir ada khusus bagi calon anggota Kompolnas yang berasal dari tokoh masyarakat, harus memenuhi persyaratan berpengalaman sebagai pengurus aktif organisasi kemasyarakat yang bertaraf nasional sepaling kurang 5 tahun. Ini semua nanti persyaratan ini akan disertai dengan kewajiban-kewajiban memberikan bukti-bukti secara bukti administrasi ya, misalnya ada KTP, ada SKCK dan sebagainya, dan nanti bisa dibaca persyaratannya ini. Silahkan dikirimkan kepada berkas administrasi pelamar yang proses pengirimannya melalui surat elektronik atau email ke alamat
pansel@kompolnas.co.id merupakan berkas asli yang di-scan dengan format PDF kecuali fotokopi KTP, NPWP, dan format JPG. Pengumuman resmi akan kandidat yang terpilih akan disampaikan melalui email dari masing-masing peserta dan kanal resmi Kompolnas di website www.kompolnas.go.id serta media sosial Kompolnas di @kompolnas.ri. Seluruh keputusan panitia seleksi tidak bisa diganggu-gugat. Atas nama panitia seleksi, ketua pansel dan wakil ketua, sekretaris dan anggota ditandatangani. Demikian. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan kepada media. Silakan kepada Bapak Ketua atau anggota pansel Kompolnas yang lain. Demikian. Terima kasih Dr. Yandi. Pak Waka, Wakil Ketua, ada? Cukup? Pak Carlo, cukup? Sekarang saya undang pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Oh ya, satu lagi tadi catatan dari Alvito bahwa meskipun batas akhir Kompolnas yang sekarang itu 11 Agustus, kami pansel tidak dibatasi oleh batas waktu harus selesai kapan. Jadi selesainya kalau besok pagi selesai ya kita selesai. Kalau Desember belum selesai ya kami kerja terus. Tapi tidak ada batas waktu. Kami ingin yang terjadi ini yang terbaik, yang bisa kita dapat ini yang terbaik, karena akan bekerja selama 5 tahun, cukup lama. Silakan kawan-kawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilham Pak, wartawan dari Jawa Pos, izin bertanya. Selama ini Kompolnas selalu terlihat dan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan. Nah, problem utamanya adalah terkait integritas. Tadi Ibu Yenti sempat menyebut ada proses seleksi, tracking, dan semacamnya. Mohon dijelaskan bagaimana caranya pansel ini bisa memastikan bahwa setiap orang yang mengikuti seleksi benar-benar berintegritas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya ataupun mekanisme bila kemudian setelah di-tracking itu diketahui ada transaksi mencurigakan atau hal-hal yang janggal dalam proses laporan keuangannya. Dan apakah ada satu mekanisme yang bisa memastikan bahwa orang yang terindikasi ataupun memiliki problem dalam proses transaksi itu bisa dipastikan tidak lolos. Dan kalau malah justru lolos, bagaimana itu? Terima kasih. Baik, gampang saja. Pertama, kami melakukan koordinasi kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memang berwenang, seperti BIN, KPK, dan semua lembaga, termasuk kepolisian. Yang kedua, kalau lolos juga, kan banyak surveillance, pengawasan dari masyarakat. Input dari masyarakat kita tunggu gitu. Yang ketiga, kalau kecolongan dalam pengertian masuk ada yang seperti itu, kami ambil mekanisme hukum, silakan di proses hukum. Kalau harus dibawa ke pengadilan, ya kita bawa ke pengadilan. Itu kita serahkan ke pihak kepolisian. Ya itu aja. Tapi saya tegaskan, kami semua sudah sepakat di sini. Integritas pertama yang harus dijaga adalah integritas kami, panselnya, dan itu dibuktikan dengan tadi kami menandatangani fakta integritas, tidak boleh KKN, tidak boleh membocorkan rahasia, meskipun tidak seketat seperti di KPK yang tidak boleh ketemu orang kayak gitu, ya bolehlah, kami masih warga normal, tapi kalau melanggar integritas itu kami akan ambil sanksi. Dan saya sebagai ketua pansel, saya akan mengambil sanksi yang akan keras, dan itu tidak hanya termasuk pada anggota-anggota pansel, bahkan staf di sini pun semua juga terkena fakta integritas itu.
Jadi nggak usah takut. Saya kira track record kami menjamin itulah. Orang kalau tahu Pak Bekto, Alvito, apalagi Dr. Doviri ini kan integritasnya, beliau sekarang Irwasum, ya. Integritasnya tidak diragukan lagi, ya. Dan kami semua, saya jamin soal integritas itu, kita nggak bisa membersihkan lantai dengan sapu yang kotor. Nah, kami sekarang sedang mencari sapu yang bersih itu. Kalau ada rekan-rekan wartawan yang berminat, silakan boleh daftar, silakan masuk dengan catatan nanti uji publiknya itu terbuka. Jadi publik akan menilai, oh Alvito memang pantas gitu. Kalau dia berminat daftar, nah, dia udah ketuaan dia, udah ketuaan. Ya teman-teman yang masih muda, umur 40, 41 sudah pernah daftar, silakan daftar. Kita uji publik apakah Anda memang pantas untuk ada di situ. Jelas? Oke. Yang lain? Cukup ya? Ya? Mana? Ada? Enggak. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Mohon bantuannya. Nanti dibagi. Mohon bantuannya untuk menyebarkan seluas-luasnya, mendorong semua orang mendaftar gitu supaya pilihannya lebih banyak gitu. Saya namanya Prof. Iya, silakan. Buat teman-teman yang online, ini kan ada link-linknya ya. Jadi di artikel kalau bisa dicantumkan linknya, jadi yang mau mendaftar udah tinggal masuk ke kompolnas.go.id misalnya. Itu akan membantu. Mulai besok barangkali udah ada pop-up-nya, jadi minta tolong. Ya, oke, terima kasih sudah diingatkan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Kalau foto itu backgroundnya yang itu Bu. Sorry kawan-kawan. Kita udah terbuka. Foto apa? Sudah ya? Ya. Makan.